Kalau misalnya ditanya, kalau gitu kita harus nunggu mereka berubah dong. Kita enggak, not really gitu. Menurut gue kita sebagai orang biasa itu masih bisa berubah juga kok. Halo, nama saya Fadil, saya karyawan swasta. Untuk sehari-hari penggunaan plastik saya udah lumayan berkurang ya daripada dulu karena udah semakin berkurang juga konsumsi plastik kayak konsumsi jajanan-jajanan gitu atau beli air mineral karena udah bawa dari rumah sih. Hai, gue Vivi, pekerjaan masih in between jobs. Penggunaan plastik gue untuk sehari-hari itu biasa plastik gue pakai ketika gue pesen makan sih. Jadi gue pesen makan delivery, biasanya ya abangnya datang udah pakai plastik gitu. So that's pretty much my daily use for plastic. Hai, gue Jacqueline, gue entrepreneur. Kalau sehari-hari itu gue sih udah mulai ngurangin penggunaan plastik. Jadi gue biasanya bawa botol minum sendiri. Gue jarang beli minuman-minuman gitu sih. Udah mulai ngurangin juga kalau misalnya beli minuman. Di rumah itu gue baru-baru ini nyoba juga milah-milah sampah gitu lah. Intinya terus coba kirim plastik-plastik gitu. Jadi sebenarnya udah lumayan juga ngurangin di rumah. Saya Grisel, saya karyawan swasta. Sehari-hari sih sebenarnya mungkin penggunaan plastik saya lumayan sering ya. Apalagi kalau kayak beli ciki dan lain-lain, beli cemilan, pasti itu semuanya gunain plastik. Terus juga kalau beli jajan GoFood juga pasti pakai plastik ya. Cuman mungkin menguranginya adalah mungkin dengan kadang-kadang saya mengurangi jajan atau kalau bisa bawa tempat dari rumah, saya bawa tempat dari rumah sendiri. Tapi ya mungkin nggak terlalu sampai yang kayak strict banget sih gitu buat mengurangi penggunaan plastik. Setuju, karena memang selama ini memang masih banyak penggunaan plastik daripada styrofoam. Terus dan memang yang paling gampang sih plastik ya, walaupun kita tahu ada dampak buruknya, tapi yang masih affordable masih plastik sih. Not quite sure sih tentang itu, karena sebenarnya masih banyak alternatif lain memang untuk plastik ya, selain plastik untuk digunain sebagai kemasan makanan. Tapi kalau di compare tuh plastik tetap lebih bagus plastik kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau diubah pun masih bisa kayak yang lain gitu alternatifnya. Saya sih setuju ya sama kalimat itu, karena walaupun banyak sekali kayak orang-orang yang berusaha untuk mengurangi plastik, tapi nggak tahu ya, kemarin saya sempat nonton di TikTok kayak intinya pada akhirnya tuh kayak mereka tetap menggunakan plastik dalamnya. Jadi walaupun kayak pakai kardus depannya buat produk dairies atau apa, tapi dalamnya tuh tetap ada plastiknya. Jadi kita bagaimanapun tidak bisa kayak bener-bener nggak pakai plastik sama sekali gitu loh. Jadi mungkin ya setuju. Enggak. Karena gue udah lihat ada beberapa toko makanan, toko minuman yang mereka tuh nggak pakai plastik tapi pakai bahan lain. Misalnya ada yang pakai paper bag, ada yang pakai plastiknya tuh plastik yang recycle juga. Terus untuk bungkus makanan juga ada yang pakai paper bag, kertas juga. Jadi menurut gue sekarang udah banyak variasinya, dan ketika gue pakai beli makanan atau minuman yang pakai bahan itu, gue merasa nggak ada masalah gitu sebagai konsumen. Enggak sih, maksudnya nggak ngerti beda-bedanya apa gitu. Jenis plastik yang gue tahu it's either biodegradable or non-biodegradable. Nggak semua jenis plastik sih diketahui, tapi ada beberapa yang emang khusus untuk makanan yang yang untuk sekali pakai aja, nggak boleh digunakan kembali gitu. Beberapa tahu ya bedanya tuh apa, setahu gue. Kayak contohnya misalnya kalau botol minum itu kayak PET jenisnya, dan itu nggak boleh dipakai lagi. Terus kalau misalnya ada yang jenis HDPE yang tahan panas gitu-gitu, beberapa gue tahu sih gitu. Jadi tahu mana yang harus dipakai lagi, mana yang harus langsung dibuang atau kayak didaur ulang aja. Iya, setuju. I think so. Kalau untuk bagi seorang masyarakat biasa kayak kita, I think ya most likely our most plastic use itu datang dari makanan dan minuman sih. Jujur, terutama dengan tren sekarang ya, banyak kan belinya tuh online. Jadinya memang iya sih, kemasan-kemasan makanan itu sekarang masih banyak pakai plastik. Terus orang juga makin banyak yang beli online, akhirnya penggunaan plastik itu susah banget dihindarin menurut gue. Mungkin lebih ke kemasan kali ya, karena kalau wadah makanan sebenarnya saya sendiri aja juga udah banyak menguranginya, misalnya dengan kayak pakai wadah dari kaca atau wadah dari kayak Tupperware atau apa yang bisa dibawa dari rumah, jadi nggak pakai plastik yang sekali dibuang gitu. Tapi kalau kemasan mungkin beberapa mau nggak mau kan kita deliver ke orang, mau nggak mau harus pakai plastik yang lebih higienis gitu sih.
Setuju, karena memang yang tadi seperti dibilang, memang dari awal itu masih banyak penggunaan plastik untuk kemasan makanan. Karena untuk yang masih bisa gampang untuk digunain ya plastik, karena untuk styrofoam sendiri atau untuk bahan yang lain tuh masih mahal, bisa dibilang masih mahal. Jadi untuk menekan angka produksi kan biasanya mereka nyari yang lebih murah gitu. Agree dengan hal itu, karena di satu sisi sebenarnya meskipun orang tahu, tapi penjual makanan ini banyak kan masih belum terlalu aware sama bahaya penggunaan plastik. That's why mereka masih pakai plastik. Sedangkan banyak kan tuh lebih ke consumernya yang aware, dan mereka demand si orang yang jual ini untuk ngurangin plastik kayak gitu. Ini setuju sih sama sama statement ini, karena mungkin kalau saya lihat dari dua belah sisi ya, kayak dari penjual makanan sendiri, kalau mereka nggak pakai plastik itu kesannya kadang kotor gitu, nggak higienis. Orang yang beli juga kayak nggak mau, karena kayak kesannya itu kotor makanan itu. Jadi mau nggak mau mereka pakai plastik sih buat deliver makanannya. Setuju, terutama mungkin kayak pedagang-pedagang kecil gitu kali ya, yang mungkin antara kurang aware atau mereka sudah aware tapi karena mereka resource-nya untuk mengganti plastik cuci itu belum ada, jadi kayak they kinda have they're kinda stuck and they kinda have to use what they can afford to use for now. Setuju sih. Memang biasanya yang justru lebih aware tentang bahaya plastik itu konsumennya. Karena untuk untuk pembuatnya sendiri, produsennya sendiri itu biasanya mereka masih mikirin gimana untuk menekan biaya produksi sih. Tapi kalau untuk konsumennya sendiri biasanya mereka yang udah lebih aware tentang bahaya plastik. Jadi biasanya mereka yang bawa tempat makan sendiri, atau bawa tempat minum sendiri, atau bawa kantong belanja sendiri gitu. Bisa mengurangi, tapi menurut gue dampaknya tidak terlalu gede sih. But it helps. Tepat ya, terutama kalau untuk mengurangi kantong plastik belanja aja. Tapi kalau misalnya untuk ke yang lain-lainnya, menurut gue harus butuh effort lebih dari pemerintah dan semuanya sih. Setuju sih, karena apalagi semenjak sekarang diberlakukan di Jakarta untuk penggunaan plastik berbayar, itu lebih banyak orang yang bawa kantong belanja sendiri sih. Ataupun kalaupun nggak pakai kantong belanja, supermarket itu biasanya menawarkan untuk menggunakan paper bag yang bisa didaur ulang. Sebenarnya menurut aku pribadi mungkin tepat ya, karena kayak aku sendiri sebelumnya tuh kayak selalu nggak pernah bawa kantong belanja sih sebelum diterapin ada bayar buat plastik ini loh. Tapi sekarang setelah disuruh bayar, karena mungkin aku rada pelit juga ya, jadi kayak daripada ngeluarin 1.000 gitu buat plastik, jadi mau nggak mau bawa kantong belanja gitu. Kalau nggak mungkin tetap mendingan ambil plastik dari supermarket sih. Untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia sih, yang tadi udah tepat ya untuk penggunaan plastik berbayar, sama mungkin lebih diedukasi masyarakatnya tentang bahaya penggunaan plastik, apalagi kalau terlalu banyak plastiknya gitu. Jadi mungkin bisa disosialisasiin atau bisa diedukasi ke masyarakat bahwa penggunaan plastik lebih baik dikurangi. Mungkin ada yang bisa dikurangin, ada yang enggak sih. Kayak kalau untuk beberapa kayak menggunakan bawa tempat makan sendiri, beberapa kafe juga kayak kita bisa bawa botol sendiri. Tapi mungkin kalau untuk mengurangi benar-benar 100% kayaknya nggak mungkin. Terus juga sekarang kan plastik juga udah banyak ya, kayak yang dari kasava atau apa yang gampang larut. Jadi mungkin kedepannya bakal bisa berkurang, tapi mungkin kurangnya kayak ya pelan-pelan lah gitu, bertahap. Untuk mengurangi penggunaan plastik, pastinya butuh kolaborasi dari banyak pihak ya. Jadi nggak cukup dari kitanya mendemand, tapi produsennya tetap pakai plastik, itu kayak sama aja. Jadi kayak gue sebagai consumer, lo sebagai produsen, dari pemerintah juga harus bikin regulasi yang bisa ngedukung. Jadi kayak semuanya harus kerja bareng-bareng. Dan sekarang mungkin udah banyak juga yang bergerak di bagian waste management, dan dia mulai mengolah plastik. Jadi I guess semuanya itu harus kerja bareng-bareng biar bisa kurang banyak, gitulah intinya.
Kalau misalnya dari yang gue baca itu plastic waste paling gede itu datang dari pabrikan ya sebenarnya. It's not actually from us daily people. Jadi kalau misalnya kita ingin mengurangi plastik, I think one of the ways itu adalah gimana si supplier ini bisa mengganti their use of plastic. Tapi kalau misalnya ditanya, kalau gitu kita harus nunggu mereka berubah dong. Kita enggak, not really gitu. Menurut gue kita sebagai orang biasa itu masih bisa berubah juga kok. Karena supplier biasanya ngikutin demand kan gitu. Jadi kalau misalnya our society there's a shift of change in our lifestyle secara massa, secara banyak, pastinya akan ada perubahan juga gitu. Misalnya kayak I think kayak 10 tahun yang lalu ketika masih banyak orang belum terlalu aware dengan bahayanya plastik atau karena orang-orang belum terlalu woke dengan the harm of plastic, we did not talk about it that much 10 years ago, but now that we've talked about it that much, terus kita mulai banyak inovasi untuk mengganti plastik dan segala macam, akhirnya dari pihak supplier they sense that their consumers are having a change of lifestyle, therefore they're kind of want to jump into the trend just to show that they actually relate and they actually align with their own consumers. Jadi menurut gue kita sebagai konsumen, sebagai orang biasa, we can have an impact in the change of plastic use dengan cara mengganti lifestyle kita tadi. Plastik membutuhkan waktu 20-1000 tahun untuk terurai. Jadi bisa bayangin kan gimana banyaknya sampah plastik kalau kita tidak mengurangi pemakaiannya. Selain itu, kalau kita mengurangi jumlah sampah plastik, kita juga bisa menjaga hewan dan tumbuhan supaya mereka tetap tersedia di alam untuk generasi mendatang. Jadi, bagaimana? Apakah kalian bisa hidup tanpa plastik? Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.